Ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat dari Bengkulu yang beragama Kristen Protestan. Pertanyaannya, Di Kidung 5 ayat 16, apakah betul ada kata Muhammad, Kak? Terima kasih. jawaban singkat kami bacakan isi kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Adakah kata Muhammad di dalam ayat tersebut? Jelas tidak ada. Memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kata Muhammad ada di Alkitab, konon di kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Namun, klaim ini tidak berdasar. Memang ada kemiripan antara kata Mahmad dalam bahasa Ibrani dengan kata Muhammad. Kata Mahmad ini termasuk ke dalam golongan kata benda. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti keinginan, hal yang diinginkan, hal yang menyenangkan, yang berharga. Dan dari sekitar 12 atau 13 kali penggunaannya dalam Alkitab Perjanjian Lama, sama sekali tidak digunakan untuk kata Muhammad, yang zaman sekarang dikenal sebagai nama seseorang dalam bahasa Arab. Para ahli bahasa dan teolog telah meneliti ayat ini secara mendalam dan menyimpulkan bahwa penafsiran yang menghubungkan kata-kata dalam ayat tersebut dengan kata Muhammad adalah upaya yang dipaksakan. Kitab Kidung Agung berbicara tentang kasih sayang antara sepasang kekasih dan tidak ada indikasi bahwa kitab ini merujuk kata Muhammad. Jadi, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan secara akademis tidak dapat dipertahankan. Sahabat Alkitab dapat mendengarkan penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Tentu, sahabat bisa juga subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit ini. Silakan like dan share supaya video ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, Kitab Kidung Agung disebut karena nampaknya itu adalah lagu kesukaan Raja Salomo dan paling penting di antara lagu-lagu yang dia ciptakan. Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa Salomo sudah menulis sebanyak 1005 lagu. Sahabat bisa membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Ia menggubah 3000 amsal dan nyanyiannya ada 1005. Mungkin ini adalah lagu kesukaan Salomo karena menggambarkan cintanya kepada seorang perempuan muda yang disebut sebagai gadis sulam. Raja yang kaya ini mempunyai ratusan istri dan gundik di haremnya. Ada tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Namun, pernikahannya lebih banyak bersifat politis untuk menjamin perjanjian dengan bangsa-bangsa lain. Sahabat Alkitab, secara keseluruhan kitab Kidung Agung menekankan kesucian pernikahan dan sisi-sisi hubungan suami istri. Di pasal 5 sesuai dengan yang ditanyakan, ayat 1-8 dikisahkan pengantin perempuan bermimpi bahwa ia terpisah dari pengantin laki-lakinya. Ia sangat kalut dan meminta orang lain membantunya untuk mencari pengantinnya. Di ayat 9-16, pengantin perempuan ini sangat senang dengan kemunculan pengantin laki-lakinya. Dan ayat yang ditanyakan adalah bagian dari pujian pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Para ahli teologi dan bahasa Ibrani telah meneliti ayat ini secara mendalam. Mereka menemukan bahwa penafsiran yang menghubungkan kata-kata dalam ayat tersebut dengan kata Muhammad sebenarnya adalah upaya penafsiran yang terlalu dipaksakan. Tidak ada kesesuaian yang jelas antara bunyi asli kata-kata dalam bahasa Ibrani dengan kata Muhammad. Dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang ditanyakan, kata dasar Mahmad itu dituliskan dalam bentuk jamak yaitu Mahmadim. Penambahan akhiran im pada kata yang diklaim sebagai Muhammad sebenarnya merupakan bentuk jamak dari bahasa Ibrani, bukan indikasi nama pribadi. Berdasarkan konteks penulisannya, arti katanya, bentuk hurufnya, dan kata dasarnya, dan bunyi asli kata-kata dalam bahasa Ibraninya, kita dapat secara tegas memastikan bahwa kata Mahmad tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata Muhammad dalam bahasa Arab. Jadi, sekali lagi, klaim tentang keberadaan nama Muhammad dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16 tidak memiliki dasar yang kuat dan secara akademis tidak dapat dipertahankan. Interpretasi semacam ini lebih bersifat spekulatif dan seringkali didorong oleh motif-motif tertentu.
Sahabat Alkitab, kita perlu berhati-hati terhadap penafsiran yang terlalu subjektif dan selalu berpegang pada penafsiran yang sesuai dengan konteks sejarah dan bahasa aslinya. Ingatlah, Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab suci yang agung, dan kita perlu menafsirkannya dengan bijak, tidak memaksakan pemahaman kita pada naskah-naskahnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat, sahabat Alkitab. Tuhan Yesus mengasihimu.